Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 12. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 12. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Naofumi dan yang lainnya saat ini ada di dalam goa untuk mengejar Gaelion. Philo dan Gaelion teriak sangat keras dan tubuh mereka dikelilingi oleh lumpur hitam. Naofumi ngerasain sesuatu yang buruk dan dia mau menghentikannya sedini mungkin. Sadina pakai Dragon Vein dan serangan itu berhasil menghantam lumpur hitam. Sadina bilang kalau lumpur itu adalah kutukan. Menurut Sadina, sihir suci adalah sihir yang paling tepat untuk menghentikan lumpur hitam. Raptalia dan Saito yang bisa sihir suci, mereka pun menyerang lumpur yang ada di Philo. Tentunya mereka harus hati-hati supaya Philo nggak mati. Tapi hal itu masih belum bisa menghilangkan lumpur yang ada di tubuh Philo. Philo terlihat kesakitan dan HP-nya terus menurun. Gak lama lumpur Philo dan Gaelion mulai menyatu. Melihat kondisi semakin memburuk, Naofumi dan yang lainnya keluar dari goa. Tiba-tiba lumpur itu udah berubah jadi naga yang besar, yang jelas bukan Gaelion ataupun Philo. Naga itu menyemburkan api hitam. Naofumi menahan pakai banyak perisai, tapi sayangnya gak berhasil dan Naofumi kesakitan. Naofumi menyadari kalau api hitam itu sangat mirip dengan api hitam dari perisai amarahnya. Ren dan Raptalia mulai menyerang. Serangannya berhasil mementalkan beberapa lumpur, tapi hal itu masih belum cukup. Parti Naofumi terus menyerang, tapi sayangnya masih gak berguna. Naga itu ngeluarin semburan api hitam, dan Naofumi kesakitan karena menahan serangan itu. Tentunya Naofumi langsung disembuhin sama Rat. Naga itu mulai pakai cakarnya dan mau menggigit Naofumi, tapi Naofumi berhasil menahan pakai perisainya. Ren menyerang pakai api yang membentuk seekor naga. Setelah kena serangan, naga itu menatap Ren dengan tatapan kebencian. Naofumi nyimpulin kalau naga itu dendam pada Ren karena Ren telah membunuhnya. Gak lama Sadina, Windia, dan Melty, mereka bertiga pakai sihir gabungan dan terciptalah ruangan seperti akuarium. Sekarang mereka bertarung seolah-olah ada di dalam air. Naga itu kesulitan karena harus bertarung di dalam air. Naga itu mencoba keluar akuarium, tapi Sadina ngeluarin serangan naga air, dan serangan itu berhasil melukai naga itu. Naga itu mulai tenggelam. Sadina lanjut menyerang. Oh ya, di sini Windia selalu neriakin nama Gaelion. Jadi walaupun Naofumi udah nyuruh Windia supaya nggak neriakin nama Gaelion, tapi Windia nggak peduli dan terus meneriakan nama Gaelion. Karena teriakan Windia selalu nggak didengar, Windia pun manggil naga itu dengan sebutan ayah. Naga itu pun tiba-tiba berhenti. Semua orang kaget ketika Windia memanggil naga itu dengan sebutan ayah. Windia minta tolong kalau ayahnya sebaiknya menghentikan semuanya. Oh ya, jadi Windia ini dirawat sama Kaisar Naga. Makanya Windia manggil Kaisar Naga dengan sebutan ayah. Windia bilang ke ayahnya kalau pahlawan perisai berbeda dari penduduk lainnya. Pahlawan perisai adalah orang yang baik. Naga itu menutup telinganya seolah gak mau mendengar semuanya. Windia bilang kalau sebaiknya ayahnya mengembalikan tubuh Philo dan Gaelion. Tapi gak lama naga lumpur hitam berubah jadi warna ungu dan naga itu menyerang Windia. Untungnya Ren dengan sigap melindungi Windia. Windia tahu kalau naga itu bukan lagi ayahnya. Naga itu terkejut karena Windia menyadari semuanya. Naofumi mengenal suara naga itu yang merupakan suara bisikan ketika Naofumi memakai skill buff All Sacrifice Aura. Naga itu bilang kalau dia adalah naga iblis yang berasal dari dunia lain, tepatnya dunia Kizuna. Naga itu adalah naga yang telah dibunuh oleh Kizuna dan partinya.
Naga itu kesal karena Kizuna telah menghentikan tujuannya. Ingatan naga itu awalnya ada di perisai Naofumi. Jadi ketika ayah Windia mengambil tubuh Philo dan Gaelion, ditambah dengan teriakan Windia, maka kesadaran ayah Windia jadi kacau. Naga itu pun berhasil mengambil alih tubuh dari ayah Windia. Naga itu memperlihatkan Philo di dalam dadanya. Philo terlihat kesakitan. Naga itu bilang bahwa Philo adalah sumber kekuatannya. Naga itu mau kalau Naofumi ikut dengan tujuannya. Naga itu punya tujuan untuk musnahin manusia. Naga itu bilang kalau manusia nggak cocok dalam menguasai dunia. Manusia adalah orang-orang sombong yang gak berguna. Naga itu tahu bahwa Naofumi telah menjadi korban dari kebusukan manusia yang ada di dunia baru. Makanya naga itu mengajak Naofumi. Naga itu juga bilang kalau amarah Naofumi juga merupakan sumber kekuatan bagi naga itu. Naofumi akan dimanfaatkan oleh naga itu untuk sumber kekuatannya. Ren dan Raphtalia menyerang naga itu, tapi naga itu nggak tergores sedikit pun. Naofumi ngeluarin perisai untuk melindungi mereka. Gak lama naga itu ngeluarin semburan api. Naofumi ngeluarin banyak perisai. Parti Naofumi juga ngeluarin perisai tambahan untuk membantu. Tapi serangan itu sangat kuat dan Naofumi pun kesakitan. Sadina langsung pakai air suci untuk nyembuhin Naofumi dari kutukan. Naofumi terus berpikir dengan apa yang harus dia lakuin. Gak lama Naofumi pun kepikiran untuk menurunkan kekuatan perisai amarahnya. Tujuannya supaya naga itu gak punya sumber kekuatan. Jadi dalam ningkatin senjata selalu ada kegagalan dan itu menyebabkan penurunan pada senjata. Tapi sayangnya naga itu bertaruh dan mencoba untuk melakukan power up kepada perisai amarah. Jika gagal, maka perisai amarah akan direset ke level 0. Tapi sayangnya perisai itu berhasil di power up sampai level 8. Naga itu tertawa karena kekuatannya meningkat. Naofumi pun ngasih buff kepada Ren dan Raphtalia. Gak lama level perisai Naofumi naik lagi jadi level 10. Tentunya naga itu jadi semakin kuat. Raphtalia dan Ren terus menyerang, tapi serangan mereka masih gak berguna. Naga itu juga bisa gagalin sihir penyembuhan atau serangan yang dilancarkan parti Naofumi. Naga itu juga meningkatkan tingkat kelangkaan dari perisai amarah dan bertambah hingga ke tingkat legendary rare. Keadaan semakin memburuk dan membuat Naofumi sangat kesal. Naga itu mulai menyerang dan Naofumi ngeluarin banyak perisai. Tapi perisai-perisainya dihancurkan dengan mudah dan Naofumi pun kesakitan. Naofumi pun ngerencanain sesuatu. Raphtalia dan Ren menyerang pakai skill mereka, tapi naga itu bisa mengeluarkan pertahanan yang mirip seperti perisai Naofumi. Naofumi dan Sadina pakai sihir gabungan dan itu membuat Atla tersambar petir. Ternyata itu adalah buff untuk Atla. Atla mengerti kalau dia harus bertarung pakai teknik Hengen Musou. Naga itu tertawa karena lawannya hanyalah orang dengan level rendah. Raphtalia dan Rapcat membuat ilusi seolah-olah Atla jadi banyak. Naga itu menyerang Atla, tapi Atla menangkisnya. Atla pun menikam naga itu dan berhasil menghancurkan perisainya. Naga itu ngeluarin sihir ledakan, tapi Atla berhasil mengubah arah ledakannya. Naga itu terus menyerang Atla. Sayangnya itu semua adalah Atla yang palsu. Atla terus menyerang dan naga itu kesakitan karena bahunya dihancurkan. Windia dan Melty pakai sihir gabungan. Naga itu jadi kesal karena dia dilukai. Naofumi dan Sadina pakai sihir gabungan untuk ngasih buff ke Saeto. Tentunya Saeto juga adalah salah satu orang yang hebat dalam teknik Hengen Musou. Saeto bergerak sangat cepat dan menebas naga itu. Naga itu kesakitan. Naga itu tahu kalau semakin tinggi pertahanannya, maka semakin besar pula damage yang dia terima ketika melawan para pengguna Hengen Musou. Naga itu pun menurunkan pertahanannya. Karena pertahanannya udah turun, Naofumi nyuruh Ren dan Raphtalia untuk menyerang naga itu. Tentunya naga itu kesakitan. Banyak serangan menghantam naga itu. Gak lama Gaelion dan Philo berhasil keluar dari tubuh naga itu. Naga itu sangat marah dan dia meningkatkan kekuatannya. Ternyata di tubuh Gaelion ada Kaisar Naga. Kaisar Naga bilang kalau mereka harus segera memusnahkan naga itu.
Karena naga itu telah kehilangan tubuhnya, naga itu mau mencari tubuh yang baru. Makanya lebih baik dihentikan segera mungkin. Mereka semua menggempur naga itu dengan banyak serangan, hingga akhirnya naga itu terbelah jadi dua. Nahumi memuji kekuatan Atla. Walaupun level Atla 45, tapi dengan Hengen Musou, Atla pun jadi sangat kuat. Di sisi lain, Vol kesal karena dia satu-satunya orang yang gak berguna. Vol janji kalau dia akan semakin kuat. Philo terlihat lemah dan mendekati mayat naga iblis. Tiba-tiba naga itu berubah jadi cahaya hitam dan masuk ke dalam perisai Naofumi. Naga itu bilang kalau saat ini dia akan mundur. Philo kesal karena levelnya telah bertukar dengan Gaelion. Level Philo 41 dan Gaelion 60. Philo bertengkar dengan Gaelion. Philo mau kalau Gaelion mengembalikan levelnya. Naofumi menghentikan keributan. Philo pun disuruh berubah jadi bentuk Philolial. Dan Naofumi memasukkan Gaelion ke dalam mulut Philo. Philo menolak untuk makan naga. Intinya di sini mereka semua membuat keributan yang gak penting. Setelah keributan, mereka pun mutusin untuk pulang. Gak lama Gaelion berubah jadi besar dan dia membawa beberapa orang untuk terbang dengannya. Philo kesal karena Gaelion membawa Naofumi pergi. Philo pun membawa anggota party yang tersisa untuk mengejar Gaelion. Di sini juga diketahui bahwa kutukan yang Philo alami di dunia Kizuna kini telah menghilang berkat kejadian naga iblis. Naofumi dan yang lainnya sampai di desa. Naofumi kagum karena Philo berhasil mengejar Gaelion yang terbang. Philo bilang kalau cuma dia yang pantas untuk jadi kendaraan bagi Naofumi. Untuk menghentikan Philo yang berisik, Naofumi bilang kalau dia akan bermain dengan Philo dalam beberapa hari. Gaelion terlihat gak setuju. Naofumi bilang Gaelion harus dihukum karena kejadian kali ini. Gaelion menangis dan memeluk Windia. Naofumi juga menyuruh Philo untuk leveling supaya levelnya kembali ke level semula. Naofumi juga mutusin untuk menaikkan level Melty. Melty udah terlalu banyak pekerjaan, makanya Naofumi nyuruh Saito untuk gantiin kerjaan Melty. Jadi, Melty dan Philo akan leveling bersama. Walaupun Melty menolak, tapi Philo membawanya dengan paksa. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan beberapa budaknya pergi ke negara Zeltobel. Naofumi menyuruh para budaknya untuk ikut turnamen di Kolosium. Tentunya itu dilakuin untuk pelatihan. Oh ya, yang ikut turnamen gak semua budak Naofumi, karena beberapa budak lainnya sedang berlatih dengan nenek tua. Turnamen kali ini gak berbahaya, karena orang yang bertanding bakal dikelompokkan sesuai dengan level masing-masing. Selain itu, membunuh lawan dilarang dalam turnamen kali ini. Jadi turnamen ini bisa dipastikan sangat aman. Dari bangku penonton, Naofumi terkejut karena di antara para peserta yang akan bertanding, ternyata ada Itsuki di sana. Itsuki pakai nama Perfect Hidden Justice. Naofumi dan party yang gak ikut turnamen pun, mereka mendatangi Itsuki. Itsuki terlihat memiliki tatapan yang kosong. Itsuki dengan tatapan kosong selalu bilang bahwa semua orang sedang mengandalkan dirinya. Itsuki harus menang turnamen karena uang dari turnamen akan menyelamatkan orang-orang. Itsuki bilang bahwa dia ada di sisi keadilan. Setelah itu, Itsuki mendorong Risia dan pergi. Naofumi pun mencari info tentang Itsuki. Ternyata Itsuki udah ada di Zeltobel setelah 2 hari kepergian Naofumi dari Zeltobel ketika Naofumi menyelesaikan masalah budak dari desa Rafalia. Naofumi mengamati pertarungan Itsuki. Tentunya Itsuki bisa menang dengan mudah. Tapi Naofumi heran karena ketika menang, Itsuki mengangkat tangan dan berteriak. Padahal seharusnya Itsuki adalah orang yang akan milih untuk diam, karena Itsuki itu selalu bertingkah sok keren. Naofumi terus mengamati pertarungan Itsuki, dan Naofumi ngerasa kalau ada salah satu busur panah milik Itsuki yang ngeluarin aura mengerikan. Risia minta izin untuk bertarung melawan Itsuki. Tujuannya supaya dia bisa mencari tahu apa tujuan dari Itsuki. Naofumi pun ngizinin Risia. Karena turnamen udah terlanjur dimulai, pedagang budak pun nyaranin supaya malam hari Risia bertarung di arena bawah tanah. Tentunya, pedagang budak bakal ngirim surat tantangan ke Itsuki dan menjanjikan banyak uang yang banyak supaya Itsuki tertarik. Naofumi pun setuju untuk membuat turnamen palsu bawah tanah.
Naofumi bakal pakai warga desa untuk jadi penonton, dan tentunya ada beberapa budak yang akan ikut turnamen. Singkatnya, Itsuki terpancing, dan Risia pun bertarung melawan Itsuki. Ketika tahu kalau lawannya Risia, Itsuki yakin kalau dia akan menang. Tapi sebelum bertarung, Risia bilang kalau Itsuki harus dengerin kata-kata Ren dan Naofumi. Risia menunjuk ke arah Ren dan Naofumi yang ada di bangku penonton. Itsuki terlihat jadi suram dan menatap Naofumi dengan penuh kebencian. Itsuki bilang kalau dia benci Naofumi karena Naofumi memperlakukan para budaknya dengan sangat buruk. Para budak membantah tuduhan Itsuki, tapi Itsuki yakin kalau para budaknya dipaksa oleh Naofumi. Itsuki juga menuduh Naofumi bahwa Naofumi hanya menjual barang kepada bangsawan yang kaya. Bahkan ada bangsawan yang jahat sembuh kembali berkat obat Naofumi. Naofumi bilang kalau dia bukanlah orang yang suci dan dia hanya berdagang kepada orang yang punya uang. Itsuki juga bilang kalau Naofumi gak mau nyelamatin orang yang udah mati, padahal Naofumi punya kekuatan untuk itu. Naofumi bilang kalau dia gak bisa bangkitin orang mati. Walaupun dia dikenal sebagai orang suci, Naofumi gak mungkin bisa ngidupin orang yang mati. Jadi banyak orang yang percaya kalau Naofumi bisa ngidupin orang mati. Dan ketika mendatangi Naofumi, jelas Naofumi menolaknya karena dia nggak bisa bangkitin orang mati. Dan Itsuki mendengar rumor kalau Naofumi menolak orang-orang itu. Setelah banyak berdebat, ternyata Beach ngasih tahu Itsuki bahwa Naofumi punya perisai yang bisa bangkitin orang mati. Makanya Itsuki kesal karena Naofumi gak mau bangkitin orang mati. Ren juga bilang kalau Naofumi gak mungkin punya perisai untuk bangkitin orang mati. Ren bilang pada dasarnya senjata suci punya skill yang sama. Jadi kalau Naofumi punya skill yang bisa bangkitin orang mati, maka Ren juga pasti bisa ngelakuin hal itu. Itsuki tetap gak mau dengerin dan dia malah mengarahkan panahnya kepada Naofumi. Naofumi pakai banyak perisai untuk melindungi dirinya dan para budaknya. Ren juga ikut melindungi para budak. Gak lama, penyiar turnamen pun jadi jatuh. Dan dia bilang kalau Naofumi telah membuat rencana untuk menjebak Itsuki dalam turnamen kali ini. Ren terkejut karena Itsuki punya panah yang bisa membuat orang lain berkata jujur. Lebih tepatnya, Itsuki mencuci otak orang lain supaya orang itu menjawab seperti yang diinginkan oleh Itsuki. Itsuki bilang kalau dia dapat panah keadilan dari Beach. Naofumi nyimpulin kalau Beach telah menghasut Itsuki sehingga Itsuki pergi untuk cari uang. Naofumi bilang kalau panah itu adalah panah yang jahat karena mencuci otak lawannya. Tapi Itsuki tetap percaya kalau panah itu adalah panah keadilan. Naofumi curiga kalau panah itu adalah panah dari seri kutukan. Risia bilang kalau semua tuduhan kepada Naofumi adalah kesalahan. Budak Naofumi tetap sehat dan bahagia adalah bukti bahwa Naofumi memperlakukan budaknya dengan sangat baik. Semua orang membela dan berkata baik tentang Naofumi. Tapi entah kenapa di sini Naofumi jadi kesal karena dia telah disanjung dan dipuji oleh para budaknya. Itsuki tetap ngotot bahwa keadilan yang dia percaya adalah keadilan yang benar. Risia menolak keadilan yang dimiliki oleh Itsuki. Itsuki gak peduli dengan Risia dan dia terus menyerang Naofumi. Risia pun mengaktifkan kekuatan Musou dan Risia dikelilingi oleh banyak udara. Atla bilang kalau Risia menyerap energi kehidupan yang ada di sekitar. Hal itu sama seperti yang dilakuin oleh nenek tua. Risia terus menyerang, tapi Itsuki menghindar sambil menembakkan panah ke arah Naofumi. Itsuki pun ngeluarin asap yang sangat mengerikan dan itu membuat Risia terpental. Itsuki juga nyembuhin lukanya dengan panah kutukan. Itsuki terus menyerang Naofumi. Tentunya Naofumi dan yang lainnya terus menangkis serangan Itsuki. Risia menceramahi Itsuki. Itsuki tetap kokoh dengan keadilan yang dia percaya. Naofumi bilang kalau Itsuki harus ngalahin Risia terlebih dahulu. Kalau nggak bisa, maka Itsuki nggak layak bertarung melawan Naofumi. Intinya, Naofumi nyuruh Itsuki untuk fokus bertarung melawan Risia.
Dari obrolan, Naofumi curiga kalau Itsuki pernah dibully di dunia sebelumnya. Makanya ketika melihat Risia, Itsuki selalu menghindar karena Risia ngingetin dia sama kenangan masa lalu. Itsuki pun mutusin untuk melawan Risia. Naofumi pun menyuruh Sadina, Sein, dan Atla untuk mengevakuasi para budak. Naofumi mikirin skenario terburuk kalau mereka harus bertempur hebat melawan Itsuki. Risia dan Itsuki pun bertarung kembali. Naofumi melihat kalau Risia nggak serius dalam pertarungan. Risia seperti menahan kekuatannya. Itsuki pun berubah jadi pakai armor yang mirip seperti sayap malaikat. Risia pakai teknik Hengen Musou bentuk pertama, yaitu San. Dan Risia menyerang pakai pedang kecil. Itsuki nembakin skill panah. Tapi Risia pakai teknik kedua yaitu Moon. Dan Risia berhasil menghancurkan anak panahnya. Itsuki terkejut karena skillnya digagalin. Risia pakai teknik ketiga yaitu Star. Risia terus menusukkan pisau ke arah Itsuki dan membuat armor Itsuki jadi hancur. Itsuki ngeluarin aura menyeramkan dan menghempaskan Risia. Itsuki pakai skill dari panah kutukan dan tembakan panah itu menembak bayangan Risia sehingga Risia nggak bisa bergerak. Itsuki juga menembakkan satu panah lagi ke bayangan Risia dan Risia terjatuh di tanah karena nggak bisa bergerak. Itsuki ngeluarin skill miliknya. Tiba-tiba datang patung banteng dan mengurung Risia. Patung itu pun terbakar, tapi nggak lama patung itu hancur dan Risia berhasil keluar. Ternyata Risia pakai teknik keempat yaitu Demon. Risia menebaskan pedang kecil ke arah mata Itsuki. Karena ujung pedangnya sangat terang, Itsuki pun jadi silau dan memegangi matanya. Itsuki pun berubah lagi jadi pakai armor dengan sayap warna hitam seperti kelelawar. Risia menangis karena Itsuki terus bergantung pada seri kutukan. Itsuki menyerang dengan banyak tembakan dan hasilnya pedang kecil Risia jadi patah. Naofumi ngasih pedang ke Risia, tapi Risia menolaknya. Risia nyuruh Itsuki untuk berhenti pakai seri kutukan, tapi Itsuki nggak peduli. Risia bilang bahwa keadilan yang dimiliki oleh Itsuki adalah kepalsuan. Itsuki pun marah dan dia menyerang Risia dengan tembakan cahaya. Risia menahan pakai telapak tangannya dan tiba-tiba ikon budak Risia menghilang dari Naofumi. Atla pun datang dan bilang bahwa Risia telah menyerap kekuatan murni yang ada pada panah kutukan. Risia sekarang memegang pisau kecil dan gak lama berubah jadi mirip bumerang. Risia bilang kalau panah Itsuki mendukung keadilan Risia. Makanya Risia dapat kekuatan dari panah Itsuki. Risia pun melemparkan bumerang itu dan Itsuki pun terkena serangannya. Senjata bumerang kembali kepada Risia. Risia mengubah bumerang jadi pisau, kapak, dan tombak pendek. Risia menyerang Itsuki dengan 3 senjata itu. Naofumi kaget karena Risia terlihat seperti pakai senjata suci atau Vassal Weapon. 3 senjata yang dikeluarin Risia berputar di sekitar Itsuki dan itu menghempaskan Itsuki. Risia terus menyerang Itsuki dan menghancurkan armornya. Risia bilang kalau keadilan Itsuki adalah palsu. Itsuki terus menolak perkataan Risia. Itsuki mencoba bangkit untuk melawan. Tapi nggak lama Naofumi dikasih tahu sama asisten pedagang budak tentang persembunyian Itsuki. Naofumi bilang kalau dia akan pergi ke tempat persembunyian milik Itsuki. Naofumi nggak mau meladeni pecundang yang nggak bisa menang dari Risia. Itsuki berusaha untuk menghentikan Naofumi. Naofumi bilang walaupun dia udah tahu tempat persembunyiannya, tapi Naofumi tetap ngizinin Itsuki untuk memandunya. Tentunya kalau Itsuki ikut, maka penyelidikan akan jauh lebih cepat. Ren bilang kalau pikiran Itsuki harus terbuka. Itsuki nggak boleh percaya dari satu pihak. Itsuki tuh harus dengerin pihak lainnya. Itsuki pun mau nganterin Naofumi ke tempat persembunyiannya. Dia mau buktiin kalau Beats bukanlah orang jahat. Sesampainya di sana, ternyata di sana udah nggak ada orang. Yang ada hanya sebuah surat. Intinya, isi suratnya bilang kalau Beats udah bosan manfaatin Itsuki. Dan Beats juga udah mengambil semua harta milik Itsuki. Beats bilang kalau Itsuki bukan tipenya. Dan Beats bilang kalau dia bakal suka ke Itsuki jika Itsuki bisa mengalahkan Naofumi.
Beat juga ninggalin banyak hutang yang besar atas nama Itsuki. Itsuki terlihat sangat suram. Itsuki nggak nyangka kalau partinya dan Beats telah pergi ninggalin dia. Risia menyemangati Itsuki. Risia bilang kalau keadilan sejati nggak bakal pernah menyerah meskipun dihantam dengan keras. Risia juga bilang kalau Naofumi butuh kekuatan Itsuki untuk menghadapi musuh berbahaya. Gak lama Itsuki pun menangis dan pingsan. Naofumi pun mutusin untuk menanggung semua hutang yang dimiliki oleh Itsuki. Naofumi juga nyuruh Risia untuk membimbing Itsuki ke jalan yang benar. Besoknya, Naofumi kesal karena dia gagal menemukan Beats. Gak lama, Itsuki pun terbangun, tapi terjadi keanehan pada Itsuki. Itsuki seperti orang yang melamun dan orang yang linglung. Bahkan apapun perintah Naofumi bakal dilakuin sama Itsuki, termasuk perintah untuk bunuh diri. Untungnya Risia menghentikan hal itu. Naofumi nganggap kalau itu adalah efek kutukan dari seri kutukan yang dipakai oleh Itsuki. Risia bilang kalau dia akan membantu Itsuki. Itsuki berterima kasih sambil meneteskan air mata dengan ekspresi yang linglung. Naofumi pun mikirin untuk menghilangkan kutukan yang dimiliki oleh para pahlawan. Naofumi pengen bertambah kuat dan dia mau kalau Sadina ngajarin dia sihir Dragon Fan. Sadina bilang kalau dia butuh bantuan Gaelion untuk ngajarin Naofumi. Gaelion kebentuk naga kecil miliknya. Ternyata itu adalah ayah Windia atau kaisar naga yang dibunuh oleh Ren. Intinya, Gaelion mau mengajarkan Naofumi untuk memakai teknik Dragon Fan. Gak lama Naofumi mendengar keributan dari Atla dan Vol. Raphtalia nyaranin untuk pergi ke tempat rahasia miliknya. Tujuannya supaya Naofumi bisa berlatih dengan tenang. Tempat rahasia Raphtalia adalah sebuah pulau kecil yang gak jauh dari desa. Naofumi dan yang lainnya berlatih di pulau itu. Naofumi dan Raphtalia kesulitan mempelajari Dragon Fan. Tapi walaupun gitu, Naofumi udah mulai mengerti cara pakainya. Naofumi belajar dengan cepat dan itu membuat Gaelion dan Sadina terkejut. Naofumi bisa belajar cepat karena sebelumnya Naofumi udah pernah pakai sihir itu ketika bersama Horai. Dan Naofumi juga pernah belajar dasarnya dari Teres. Makanya dia bisa belajar dengan cepat teknik Dragon Fan. Naofumi sekarang hanya tinggal melatihnya supaya sihir Dragon Fan miliknya jadi kuat. Setelah latihan, mereka pun minum-minum di pulau itu. Ternyata itu adalah rencana Sadina supaya Raphtalia dan Gaelion tertidur karena mabuk. Sadina nanya serius kepada Naofumi tentang arti dari keberadaan Raphtalia. Sadina bilang kalau orang tua Raphtalia adalah orang yang berharga dalam hidup Sadina. Saat gelombang, Sadina menyesal karena gagal menyelamatkan mereka. Tapi walaupun gitu, Sadina terus mencari keberadaan Raphtalia. Dan akhirnya Sadina kaget ketika tahu bahwa Raphtalia telah menjadi tangan kanan dari pahlawan perisai. Sadina mau kalau Naofumi mulai serius menganggap Raphtalia. Seperti biasa, Naofumi tuh sebenarnya tahu maksud dari Sadina. Tapi mungkin karena traumanya, Naofumi berpikir kalau Raphtalia cuma menganggap Naofumi sebagai ayahnya. Sadina bilang kalau ayah Raphtalia adalah orang penting di suatu negara. Dan Sadina adalah pendeta Miko yang telah melayani keluarga Raphtalia. Sadina gak ngasih tahu di mana tempatnya berasal. Intinya, ayah Raphtalia gak mau jadi penerus keluarga dan milih untuk kawin lari bersama ibu Raphtalia. Sadina pun ikut dengan mereka. Sadina bilang kalau di tempatnya gak ada pahlawan suci. Jadi posisi ayah Raphtalia adalah posisi yang paling tinggi. Walaupun Naofumi gak tahu tempatnya, tapi Naofumi terus berpikir dan bilang kalau tempat Raphtalia berasal adalah tempat yang terisolasi dari dunia luar. Sadina kagum karena Naofumi tahu kalau negaranya adalah negara yang tertutup dari dunia luar. Naofumi tahu maksud Sadina. Kalau Naofumi menikahi Raphtalia, maka akan terjadi masalah internal keluarga. Dan orang penting negara itu bakal menganggap kalau Raphtalia mau mengambil alih negara. Sadina bilang sebelum Naofumi menikahi Raphtalia, maka Naofumi harus membungkam terlebih dahulu keluarga penting yang ada di negara itu. Intinya negara itu mirip Jepang zaman dulu. Sadina terus cerita.
Sadina bilang kalau negara itu penuh dengan pendeta Miko seperti Sadina. Kekuatan para pendeta Miko sangat kuat dan akan berbahaya jika mereka mengincar Raphtalia yang gak tahu apa-apa. Gak lama, Raphtalia terbangun dan mereka mengakhiri pembicaraan seolah-olah gak terjadi apapun. 2 hari kemudian, pemilik toko senjata datang ke desa Raphtalia. Dia ngasih baju White Tiger Miko kepada Raphtalia. Naofumi sangat suka kalau Raphtalia pakai baju itu. Walaupun statistiknya rendah, Naofumi mau kalau Raphtalia pakai baju itu. Awalnya Raphtalia nggak mau, tapi Raphtalia pun terpaksa pakai bajunya. Semua orang terkesima dengan pakaian Raphtalia. Ketika menjelang malam hari, Sadina kembali ke desa dengan membawa banyak ikan. Ketika melihat Raphtalia pakai pakaian Miko, Sadina menyuruh Raphtalia menggantinya. Karena terus memaksa, Raphtalia pun mau mengganti pakaiannya. Naofumi gak ngerti kenapa Sadina gak mau Raphtalia pakai baju Miko. Ketika Sadina mau jelasin, tiba-tiba muncul kobaran api dari tempat Raphtalia ganti baju. Raphtalia melompat keluar dan menangkis semua serangan yang mengarah padanya. Ternyata ada sekelompok orang yang menyerang Raphtalia. Yang menyerang Raphtalia adalah demi-human. Para musuh bilang kalau Raphtalia adalah anak perempuan dari orang yang telah meninggalkan haknya sebagai kaisar surgawi. Dan mereka gak bakal biarin Raphtalia kembali ke negara dan mengambil alih negara itu. Raphtalia jelas gak ngerti maksud dari musuhnya. Musuh terus menyerang, Sadina juga menyerang. Sayangnya Sadina diserang oleh sekelompok demi-human yang mirip seperti Sadina. Sadina pun terpental cukup jauh. Salah satu musuh memakai senjata palu ke arah Sadina. Naofumi pakai perisainya, tapi perisainya dihancurkan dengan mudah. Musuh terus menyerang dan selalu berhasil menghancurkan perisai Naofumi. Ren dan Itsuki mulai membantu. Selain itu Zen juga ikut membantu dan membuat musuh semakin terpojok. Tapi walaupun gitu, musuh belum menyerah. Atla berhasil menghancurkan armor musuh. Naofumi heran karena serangan Ren, Itsuki maupun Raphtalia gak bisa menghancurkan armor milik musuh. Naofumi curiga kalau serangan para pahlawan gak bisa menghancurkan armor musuh. Naofumi dan Raphtalia pakai sihir gabungan dari Dragon Vein dan mereka menciptakan ilusi yang membuat musuh selalu gagal dalam menyerang. Naofumi dan yang lainnya terus menggempur musuh yang sedang dalam pengaruh ilusi. Raphtalia juga pakai serangan area dan dia melakukan tebasan kilat. Semua musuh pun terhempas ke udara. Naofumi menginterogasi para musuh. Para musuh tetap gak mau berbicara. Gak lama tubuh para musuh terlihat bercahaya. Para musuh bilang kalau mereka telah mencatat pernyataan perang dari Raphtalia. Raphtalia akan selalu diincar oleh pembunuh dari negara mereka. Gak lama para musuh pun meledak dan tubuhnya berhamburan. Untungnya semua orang bisa menghindari ledakan. Naofumi terkejut karena para musuh meledakkan diri mereka. Pemilik toko senjata terkejut ketika melihat salah satu senjata dari musuh. Sayangnya pemilik toko gak mau jelasin senjata yang telah dia lihat. Pemilik toko senjata minta izin ke Naofumi untuk mencoba dan meneliti senjata para musuh. Naofumi pun ngizinin pemilik toko senjata. Naofumi minta penjelasan Sadina tentang hal yang telah terjadi. Sadina pun ceritain semuanya. Singkatnya, Raphtalia adalah salah satu keluarga kerajaan di negara tertentu. Semua orang terkejut karena Raphtalia adalah keluarga kerajaan suatu negara. Sadina bilang bahwa pakaian Miko adalah pakaian ratu yang ada di negara mereka. Naofumi pun akhirnya tahu dan bilang ketika Raphtalia pakai baju itu, maka Raphtalia dianggap akan kembali dan akan mengambil alih negara. Naofumi kesal karena dia terus-menerus terlibat masalah. Naofumi tahu bahwa Sadina menyadari kehadiran para musuh yang mengincar Raphtalia. Sadina bilang ayah Raphtalia sudah diawasi sejak pergi dan meninggalkan negara. Jadi ketika gelombang, para musuh hanya diam dan melihat. Mereka gak peduli dengan ayah Raphtalia. Para musuh melihat ayah Raphtalia dibunuh. Para musuh juga melihat Raphtalia yang menderita. Dan para musuh juga melihat kejadian lainnya. Nah, ketika Raphtalia memakai baju Miko,
barulah musuh mulai bergerak dan mereka menganggap bahwa Raphtalia mau merebut tahta. Naofumi terlihat sangat kesal. Naofumi bilang karena negara itu telah mengganggu Naofumi dan partinya, maka Naofumi akan menghancurkan negara itu. Raphtalia minta maaf karena masalah kali ini secara nggak langsung karena salahnya. Naofumi bilang kalau Raphtalia nggak perlu minta maaf. Naofumi akan menghancurkan siapapun yang telah melarang Raphtalia pakai baju Miko. Naofumi dan yang lainnya pun bersiap untuk menyerang negara itu. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.